Halo teman-teman, hari kita mau mancing. Kali ini kita mau mancing di kolam SPF yang berada di Matesih, Karanganyar, yaitu kolam Galatama Bawal. Kita udah beberapa kali ke sini dan bikin konten juga. Dan per dibuatnya video ini, umpan yang baru bagus itu kalau masih panas atau masih siang, masih sore, umpan yang baru bagus katanya kelapa atau kambil. Dan buat sesi malamnya atau sesi waktu udah gelap, mulai sesi 3 itu tahu biasanya jadi umpan yang cocok. Katanya umpan hot berarti baru kelapa dan tahu. Kali ini kita akan coba pakai tahu, main di sesi ketiga, keempat, dan kelima. Sekarang kita prepare dulu umpan tahunya. Tahu putih yang kami pakai adalah tahu putih biasa. Kebetulan ini titip dari teman, katanya dia beli langsung dari tukang bikin tahu, jadi kita bawa tahu lumayan banyak. Sebelum dijadikan umpan, tahu kita press dulu dengan tujuan mengurangi kadar air supaya tidak mudah hancur saat ditancapkan ke kail. Kali ini kita menggunakan kain yang ditumpuk, lalu ditindih box berisi air supaya lebih berat, sehingga kadar air pada tahunya bisa lebih cepat berkurang. Setelah kita tunggu sekitar 4 jam, tahu yang udah keras dipotong kotak-kotak berukuran 5 dan 7 mm. Ukuran 5 mm digunakan untuk kail Iseyama nomor 3, sedangkan 7 mm kita pakai untuk kail nomor 4. Pengaplikasian esen ke tahu yang digunakan sebagai umpan bisa dengan cara dikasih air 1 tutup botol, baru setelahnya diberi esen. Tujuannya supaya esennya bisa tercampur secara merata dan diserap oleh tahunya. Kali ini kita pakai DHA sebanyak 5 tetes. Setelah umpan selesai dipotong, kita masukkan ke dalam plastik. Sebenarnya esen di sini hanya untuk menambah aroma. Kalau teman-teman nggak ada esen, bisa juga pakai Royco atau Masako untuk memperkuat aromanya. Sedangkan kali ini, saya pilih menggunakan tambahan aroma amis dari DHA Gembong Pancing. Di sesi awal, saya belum ikut mancing, jadi kita lihat dulu bagaimana jalannya sesi pertama bersama Koluke. Koluke langsung memakai setelan yang nanti juga akan saya gunakan. Setelannya menggantung sekitar 5-15 cm dari dasar kolam, senar berukuran 035, pelampung 40 mm, dengan jarak timah ke kail sekitar 50 cm. Ya bang. Oke, baik. Ikan di kolam ini memang bisa dibilang cukup kecil untuk ukuran kolam Galatama. Tapi biasanya ikan dengan ukuran seperti ini justru tarikannya lebih liar dibandingkan ikan yang lebih besar. Kanan. Duh. Lupa tobat. Pak ngeyel. Oke, matur nuwun. Masih wae lambat. Bota anu jaluk semprot anu apa motor pendi lho. Damkar apa? Damkar. Yuk. Yuk. Layu menahi bang. Hei, Pak Jat. Oke, baik. Matur nuwun. Tak bawa.
Depan. Mantepi. Mantepi. Wah, sapi kan. Sampai titik ini, ritme makan ikannya masih cukup bagus dan gak ada tanda-tanda bakal terjadi perubahan. Tapi beberapa saat kemudian, Oh, gelangan. saat lampu mati tadi, otomatis blower oksigen juga ikut mati. Perubahan itu membuat kadar oksigen di dalam air berkurang, sehingga ritme makan ikan ikut berubah. Setelah kejadian itu, Koluke hanya mendapatkan 2 sambaran lagi dan keduanya sama-sama berujung lepas. Waduh. Kok pindah dhuwur pancen. Tolong, Bang. Setelah sesi pertama yang cukup unik, sekarang kita lanjut ke sesi kedua. Kali ini gantian saya yang bermain. Enggak apa. Sini saya mana ya? Sini kali ya, Yuk. Saya masih menggunakan setelan yang sama persis seperti apa yang dipakai oleh Koluke di sesi sebelumnya. Matur nuwun. Yuk. Masih atas, Bang. Masih atas. Mulai menyamping sedikit. Matur nuwun, Bang. Dinaik, kalau naik dari sekarang terakhir itu pohon lurus ini sini naik langsung. Pencetan.
poin. Bintang poin. Mundur nuwun, Mas. Wah. Aduh, mau apa ya pakai ini? Dia bisa langsung kok. Apa? Oh. Itu nih. Apa gantian? Apa gantian? Iya. Kasih bang. Yo. Yo. Entah bagaimana, saya nggak sadar kalau baterai kamera yang terpasang ternyata sudah tinggal 5%. Waktu melawan ikan ini, kameranya mati di tengah-tengah dan saya juga nggak sempat ngecek lebih lanjut. Posisi saat itu saya udah mendapatkan ikan ke-6. Sementara situasinya sedang kejar-kejaran total terbanyak dengan jumlah poin yang sama. Tapi untungnya setelah ikan ini berhasil naik, saya berhasil mendapatkan 1 ekor lagi dan akhirnya berhasil mengamankan total terbanyak dengan perolehan 7 ekor pertama sama banyak dengan peserta yang lainnya. Dan peserta itu juga menggunakan umpan tahu. Mancing hari ini bener-bener seru, apalagi momen mancing sambil mengalami mati lampu seperti ini bisa dibilang cukup unik dan cukup langka buat saya. Buat teman-teman yang penasaran dengan produk DHA dari Gembong Pancing, bisa langsung kepoin produk-produk kami di toko online Shopee, Lazada, dan TikTok Shop Gembong Pancing. Segini dulu video mancing kali ini, sampai ketemu lagi di video mancing-mancing berikutnya. Dadah!